Selamat pagi, Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Nili Situmorang dari Ilmu Keperawatan kelas A 2024-3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kebutuhan nutrisi by Nili Situmorang NIM 24113573. Kebutuhan nutrisi. Tubuh kita membutuhkan berbagai macam nutrisi esensial untuk mendapatkan berfungsi dengan optimal. Nutrisi ini mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang harus kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Next, saya akan menjelaskan tentang pengertian nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya kita akan bahas juga tentang pentingnya nutrisi seimbang. Yang pertama itu energi dan pertumbuhan. Nutrisi yang seimbang memberikan energi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari dan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kemudian yang kedua itu untuk fungsi organ. Nutrisi yang tepat menjaga fungsi organ-organ tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah untuk kesehatan jangka panjang. Pola makan yang sehat dan seimbang dapat mencegah berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Apa saja sih manfaat dari nutrisi? Nah, kali ini kita akan juga membahas tentang manfaat nutrisi. Yang pertama itu kita akan bahas tentang karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi utama. Karbohidrat membantu tubuh melakukan aktivitas sehari-hari. Next, yang kedua kita akan bahas tentang protein. Protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh serta memelihara otot. Yang ketiga itu kita akan bahas tentang lemak. Lemak merupakan sumber energi cadangan dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Vitamin diperlukan untuk pertumbuhan, kesehatan kulit, dan fungsi sistem imun yang optimal. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang mineral. Mineral seperti kalsium, besi, dan seng berperan penting dalam berbagai proses tubuh. Dan lain-lainnya itu seperti sumber yang baik, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk hewani kaya akan berbagai vitamin dan mineral. Contoh nutrisi itu seperti yang ada di gambar ya guys. Kayak karbohidrat tuh ada gandum, ada beras. Kalau protein itu kayak daging sapi, daging ayam, telur, tahu. Vitamin tuh kita bisa dapat dari buah-buahan ya guys. Kayak jeruk vitamin C gitu. Kalau kalsium ini kita bisa dapat dari susu atau mentega dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas juga beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi adalah: yang pertama itu kita harus minum air putih yang cukup. Jangan sampai kekurangan, nanti akan dehidrasi atau kelebihan nanti bisa menyebabkan sesak paru-paru ya, pernah saya baca juga. Yang kedua itu minum susu setiap hari agar kebutuhan kalsium di tulang kita terpenuhi juga. Next, kita nomor 3 mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi agar tubuh kita tuh bisa menyerap supaya tidak seret dalam BAB atau BAK. Keempat itu makan dalam porsi sesuai agar tubuh kita tuh tidak kelebihan berat badan seperti obesitas ya guys. Kelima itu mengurangi makanan asin, manis, dan berlemak. Karena kalau asin ini mengikat air dalam tubuh kita guys. Dan kalau manis ini bisa membuat kita obesitas atau penyakit gula, diabetes. Berlemak juga bisa bikin obesitas ya guys.
Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalahnya ya. Beberapa masalah kebutuhan nutrisi antara lain yang pertama itu malnutrisi. Malnutrisi ini dimana kondisi kekurangan atau kelebihan energi, protein, dan zat gizi lain. Malnutrisi dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa dan dapat menyebabkan penyakit dan komplikasi tertentu. Kita bikin ada lagi juga defisiensi nutrisi. Nah, defisiensi nutrisi ini di mana kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan jumlah nutrisi yang cukup dari makanan yang dikonsumsi. Defisiensi nutrisi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pola makan yang buruk, masalah penyerapan nutrisi, atau kondisi kesehatan tertentu. Ini ada lagi juga ketidakseimbangan nutrisi, yang dimana kondisi ketika asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh tidak sesuai atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, yang terakhir itu kita akan bahas tentang kesimpulannya ya guys. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh harus sesuai dengan kalori yang dikeluarkan tubuh agar tidak terjadinya obesitas. Kita tuh harus balance guys, antara masuk sama keluar tuh harus balance ya. Jangan masuk yang sedikit keluarnya banyak, ataupun sebaliknya masuk yang banyak keluarnya sedikit. Baik sebaliknya, memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak boleh kekurangan agar tidak terjadinya kekurangan nutrisi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan kata atau saya tidak menjelaskan dengan detail. Terima kasih untuk semuanya. Thank you for watching. Bye bye.